Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kisah sukses pasukan khusus yang dibentuk untuk menghancurkan pertahanan tentara Belanda. Kisah ini terbilang cukup nyeleneh dan mengocok perut, karena bukan hanya pasukan Belanda saja yang kena imbas dari aksi-aksi pasukan khusus ini, sebaliknya para tentara Republik Indonesia juga kena imbasnya. Jadi pasca terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara saat itu masih mencekam dan jauh dari ketenangan. Pada tahun 1946 sampai tahun 1947, suasana di kota Yogyakarta masih penuh dengan pengungsi dan kehidupan yang terbilang masih sangat sulit. Untuk bertahan hidup saja, masyarakat saat itu banyak yang menghalalkan segala cara. Mulai dari aksi begal, pencopetan, dan maling senantiasa terjadi, baik siang maupun malam. Dan lebih parahnya lagi, praktek prostitusi juga merajalela. Para pelacur beroperasi di sudut-sudut kota tanpa mengenal rasa malu dan takut. Kondisi ini tentu membuat pemerintahan saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono, pusing 7 keliling. Hingga Sultan Hamengkubuwono ke-9 meminta Mayor Jenderal Mustopo yang saat itu menjadi penasihat khusus militer Presiden Soekarno untuk ikut memikirkan solusi demi membersihkan penyakit masyarakat tersebut. Nah, dari sini muncul ide gila dari Mustopo. Bukannya melakukan penertiban seperti yang diharapkan banyak orang, sang jenderal dengan otak militernya justru ingin memberdayakan copet, maling, perampok, dan pelacur tersebut untuk ikut berjuang dalam revolusi. Ia mengirimkan para maling dan pelacur ke daerah-daerah pendudukan Belanda, sebuah ide yang aneh namun sangat brilian, yaitu mengirimkan penyakit masyarakat ke daerah lawan. Nah, untuk menambah pasukan ini agar lebih banyak, sang jenderal juga mengumpulkan pelacur dan maling kota dari Surabaya dan Gresik. Layaknya akan berperang melawan musuh, para pelacur dan maling mendapat pelatihan militer berupa pendidikan disiplin dan ilmu perang. Instrukturnya juga bukan kaleng-kaleng, tapi para tentara yang sudah terjun dalam berbagai peperangan. Salah satunya Kolonel TB Simatupang. Singkat cerita, pelatihan militer selesai dilakukan. Pasukan ini diberi nama oleh Mustopo sebagai pasukan Terate, yaitu singkatan dari Tentara Rahasia Tertinggi. Pasukan ini terdiri dari 2 unit, yaitu Barisan Maling atau disingkat dengan BM dan Barisan Wanita Pelacur yang disingkat dengan BWP. Tugas pertama pasukan Terate adalah berangkat ke Kebumen untuk menghambat gerak maju tentara Belanda yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Spoor yang dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta. Mereka bertugas untuk meledakkan semua jembatan di sepanjang Kebumen dan Gombong untuk mencegah tank-tank Belanda. Sukses menghambat Belanda di Kebumen, Mustopo pindah ke Subang. Wilayah tempur ini kala itu dikenal sebagai sektor Bandung Utara sampai Timur. Dia juga mengikutkan 100 pasukan Terate terdiri dari pelacur dan copet ini. Menurut beberapa versi keterangan, total Mustopo menurunkan hingga 2.000 pelacur dan maling untuk beroperasi di wilayah pendudukan Belanda. Menurut sejarawan Robert Beckrith, unit-unit rahasia ini juga beroperasi di dalam kota Bandung. Selain untuk mencuri senjata, pakaian, dan alat tempur, tugas unit ini adalah menimbulkan kekacauan dan kebingungan di kalangan tentara Belanda. Sebut Krip dalam buku Gangster and Revolutionaries, The Jakarta People's Militia and Indonesian Revolution 1945 sampai 1949. Operasi ini sukses besar. Belanda kewalahan menghadapi psiwar dari pasukan bentukan Jenderal Mustopo ini. Kondisi sosial di daerah operasi Barisan Terate kacau balau. Banyak prajurit Belanda yang terkena penyakit kelamin berkat operasi senyap dari para pelacur revolusi ini. Tingginya jumlah prajurit Belanda yang terkena penyakit kelamin menyebabkan terjadinya evakuasi besar-besaran dari pos militer. Imbasnya kekuatan personel tempur di garis depan Belanda berkurang jauh. Bukan saja sukses mencuri alat-alat militer seperti senjata, teropong, dan baju-baju militer Belanda, pasukan khusus ini juga kerap menurunkan bendera Belanda langsung dari tiangnya. Namun bukan saja musuh yang menjadi korban mereka, para pemuda Indonesia yang gerilya di garis depan ikut sering berinteraksi dengan para perempuan muda yang berpengalaman soal ranjang tersebut. Maka sudah pasti penyakit menular seksual pun menghinggapi para pasukan Republik. Kolonel Nasution bahkan sempat menerima laporan bahwa ada taruna akademi militer yang sedang praktik perang di front pertempuran ikut menjadi korban pasukan pelacur ini. Namun berjalannya waktu, Barisan Maling atau BM dan Barisan Wanita Pelacur atau BWP ini mulai kendor dan mereka tidak lagi pilih sasaran. Bukannya terus menyatroni markas Belanda, para maling ini pun menyasar rumah warga biasa. Tentu saja hal ini malah menambah masalah.
Lucunya lagi, bukan hanya warga dan prajurit yang menjadi korban dari barisan Terate. Barang pribadi Jenderal Mustopo yang merupakan komandan yang membentuk mereka juga ikut jadi sasaran maling. Kopernya yang berisi pakaian dan uang raib oleh pasukan yang dibentuknya. Suatu hari sang jenderal melapor kepada Letnan Kolonel Sukanda Pratamanggala bahwa dirinya kehilangan baju. Bukannya penasaran dan menyelidiki siapa pencurinya, Sukanda malah tertawa terbahak-bahak. Mustopo yang bingung lantas bertanya kenapa dia tertawa. Perwira menengah itu menjawab bahwa pelaku pencurian itu adalah pasukan khususnya. Kapok dengan kelakuan kombatan dadakan ini, beberapa hari kemudian Mustopo menarik unit-unit itu dari front sekaligus membubarkannya. Ketika bertemu Presiden Soekarno di lain waktu, Mustopo kembali menceritakan senjata makan tuan daripada prajurit pembentukannya. Bung Karno pun ikut tertawa terbahak-bahak.